Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterkaitan sains dan teknologi, yang mana kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Vinkan Sri Pratiwirambe, yang kedua Fitri Anissa Barkah, yang ketiga Frislia Amanda, yang keempat Mastinul Mukni, yang kelima Mentari Azahra, dan yang terakhir ada saya sendiri Nabila Ilahi. Sains diambil dari kata Latin scientia, yang artinya adalah pengetahuan. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat kita pisahkan. Sains adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan alam sekitar kita, baik penemuan baru di bidang keilmuan, teori-teori baru yang ditemukan oleh para ahli, dan keadaan perubahan lingkungan yang lainnya. Sedangkan kata teknologi berasal dari bahasa Latin, tekni dan logia. Tekni artinya kemahiran, sedangkan logia artinya ilmu pengetahuan. Jadi, teknologi bermakna ilmu pengetahuan mengenai kemahiran atau keterampilan. Maka teknologi sekarang adalah aplikasi sistemik pengetahuan ilmiah pada tujuan-tujuan praktis. Pada dasarnya, sains dan teknologi ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengembangan sains sangat berpengaruh pada perkembangan teknologi. Begitu pula sebaliknya. Perkembangan sains dan teknologi juga tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Tidak hanya memberikan kemudahan bagi manusia, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya, peranan teknologi akan dipresentasikan oleh Mentari. Kepada Mentari dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk bagian kedua yaitu peranan teknologi. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu teknologi memperkuat kemampuan otot. Nah, untuk penggunaan teknologi sendiri berhasil mengganti penggunaan tenaga manusia dan hewan seperti teknologi mesin dalam proses industri misalkan. Kita bandingkan dulu keadaan teknologi kita zaman dulu dengan zaman sekarang, yang mana itu udah ada kemajuan pesat yang terjadi. Dulu di masa pertanian misalkan orang-orang yang membajak sawah itu menggunakan tenaga kerbau. Tapi sekarang dengan adanya traktor yang mampu memudahkan para petani untuk melakukan proses pekerjaan di sawah itu sendiri. Atau contoh yang lain di bidang transportasi, yang mana dulu menggunakan pedati yang membutuhkan kekuatan otot dari kuda, tapi sekarang udah ada kendaraan-kendaraan darat seperti motor, sepeda motor, mobil, ataupun di keadaan kendaraan udara seperti alat transportasi udara, pesawat terbang misalkan. Nah, itu peranan teknologi yang mampu membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, ada teknologi memperkuat kemampuan otak. Manusia yang memiliki keterbatasan dalam berpikir, misalkan dalam menghitung. Nah, teknologi ini mampu dalam membantu manusia untuk memudahkan dalam aktivitasnya. Misalkan adanya penemuan-penemuan alat penghitung seperti kalkulator itu sendiri. Yang mana dengan kita menggunakan kalkulator, kita bisa mudah dalam melakukan aktivitas-aktivitas dalam dunia perhitungan. Lanjut bagian ketiga, yaitu ada teknologi memperkuat kemampuan indera. Nah, kita yang memiliki kemampuan indera yang terbatas, contohnya saya contohkan di segi mata misalkan. Kita tidak mampu melihat objek-objek yang kecil, sehingga ada bantuan teknologi yang ditemukan seperti adanya mikroskop. Nah, dengan hal itu kita bisa mengetahui bahwa bentuk sel itu seperti ini, bentuk jaringan itu seperti ini. Nah, dengan adanya penemuan-penemuan teknologi itu sendiri bisa mampu mempermudah kita dalam melakukan aktivitas dengan jangkauan yang kita tidak bisa jangkau. Contoh lainnya misalkan dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa melihat bagaimana sih bentuk permukaan bulan. Nah, itu juga dibantu oleh adanya kemajuan-kemajuan teknologi itu sendiri. Yang keempat ada teknologi memperkuat kemampuan kendali. Nah,
kemampuan kendali atau kontrol manusia yang terbatas mampu dibantu oleh teknologi itu sendiri dengan ditemukan adanya kecepatan kerja mesin-mesin. Nah, dengan adanya kecepatan mesin-mesin industri ini mampu mempermudah efisienkan kerja manusia, misalkan di dunia industri misalkan. Nah, yang kelima ada teknologi mampu memperkuat kemampuan komunikasi. Nah, bisa kita lihat keterbatasan komunikasi jarak jauh pada manusia. Contohnya di saat pandemi sekarang ini, dengan adanya teknologi di mana kita bisa melakukan aktivitas lewat komunikasi, kita bisa melakukan pembelajaran lewat Zoom meeting. Jika misalkan tidak ada teknologi canggih saat ini, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas seperti ini. Contohnya misalkan jika pandemi itu terjadi sekitar 100 tahun yang lalu, mungkin para pelajar-pelajar dulu itu diliburkan selama 1 tahun lebih lamanya. Tetapi dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi yang ada saat ini, mampu mempermudah kita dalam menjangkau, mampu mempermudah kita dalam melakukan aktivitas kita. Dan contoh teknologi itu seperti adanya telepon, kita bisa nelpon keluarga kita yang berada jarak jauh dari kita, atau kita bisa melakukan video call yang lebih canggih lagi tahapnya dibanding telepon ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Mentari. Selanjutnya, relasi sains dan teknologi akan dijelaskan oleh Mas Tin. Kepada Mas Tin, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sains dan teknologi memiliki 3 fase dalam relasinya, yaitu fase pertama. Fase pertama, dalam fase ini teknologi masih secara sederhana, dijalankan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang dikumpulkan berdasarkan pengalaman tanpa sains. Seperti contoh pada gambar di bawah, yaitu seperti ekstraksi logam, menempa logam dari bebatuan, lalu produksi barang-barang dari perunggu. Fase ini sangat jauh sekali dari dulu digunakan. Fase ini berakhir hingga revolusi industri pada abad ke-18. Selanjutnya, fase kedua. Dalam fase ini, teknologi yang digunakan sudah masuk pada revolusi industri, yaitu menggunakan mesin-mesin uap. Sudah mulai muncul dan permasalahan yang lebih besar dapat diatasi dalam fase ini, seperti menggerakkan pabrik-pabrik yang menghasilkan barang-barang yang lebih berguna. Lalu pada fase ini juga muncul penemuan-penemuan sains penting lain, hingga sejak zaman ini sains dispesifikasikan dalam sains murni dan sains terapan. Selanjutnya, pada fase ketiga, fase ini dimulai pada abad ke-20. Hubungan sains dan teknologi mulai simbiotik pada fase ini, saling membutuhkan satu sama lain. Desain-desain teknologi di zaman ini didasarkan pada hukum-hukum yang ada dalam sains. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu penemuan teknologi sinar X dan gagasan-gagasan teknologi baru yang masih berkembang sampai saat sekarang ini. Selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Tin. Selanjutnya, metode teknologi akan dibacakan oleh Vinkan. Kepada Vinkan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang metode teknologi. Metode teknologi ini merupakan prosedur kerja teknologi, yaitu ada beberapa macam ya. Pertama, kita harus mencari tesis atau pokok permasalahannya itu dalam suatu teknologi, kemudian menciptakan desain, kemudian menguji coba metode teknologi itu termasuk uji tesisnya, uji hipotesisnya yang masih praduga, kemudian optimasi bagaimana mengoptimalkan metode teknologi tersebut, menginovasi, mencakupkan ide-ide dasar pokok, dan beradaptasi bagaimana menyesuaikan metode teknologi tersebut dipergunakan. Next. Kemudian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang dipakai para ilmuwan untuk mencari
Terima kasih kepada Vinkan. Selanjutnya, perkembangan teknologi akan disampaikan oleh Fislia Amanda. Kepada Fislia Amanda, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pada tema, yaitu teknologi diperlukan untuk pembangunan di negara berkembang. Dua alternatif untuk menyediakan teknologi. Alternatif pertama, mengembangkan sendiri teknologi. Alternatif kedua, lakukan alih teknologi atau transfer of teknologi dari negara berteknologi maju. Alternatif pertama memerlukan waktu, puluhan bahkan ratusan tahun karena menyangkut kebutuhan mengadakan peralatan dan SDM yang diperlukan. Oleh karena itu, alternatif kedua lebih banyak dilakukan di negara berkembang. Proses alih teknologi tidaklah sederhana, sebab banyak sifat teknologi tinggi negara maju yang tidak cocok dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang mengadopsi teknologi tersebut. Teknologi di negara maju bersifat padat modal, memerlukan sedikit tenaga manusia, menuntut kualitas SDM yang tinggi. Selain itu, infrastruktur bagi teknologi tinggi masih menjadi masalah bagi negara berkembang, seperti kurangnya dana, rendahnya kualitas SDM, tingginya tingkat pengangguran, dan sebagainya. Konsep teknologi menengah atau teknologi madya diintroduksikan pada tahun 1964 untuk menggambarkan tingkat teknologi yang tepat untuk negara berkembang. Teknologi menengah masih menyerap banyak tenaga kerja, sebab tidak terlalu menuntut keahlian atau keterampilan tinggi. Dewasa ini, negara-negara berkembang lebih memilih konsep teknologi tepat guna, yakni teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografi lokasi teknologi diterapkan. Secara umum, kriteria ketepatgunaan teknologi untuk suatu bangsa adalah kesesuaian dengan kondisi ekonomi, kualitas sumber daya manusia, keberadaan sumber daya alam atau material dan energi yang bersedia. Sesuai dengan budaya, serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Terdapat beberapa alasan bagi penerapan konsep teknologi tepat guna. Alasan pertama adalah teknologi bersifat relatif. Teknologi tinggi bagi satu bangsa dapat menjadi teknologi tradisional bagi bangsa lain. Alasan kedua adalah yang diperlukan negara berkembang tidak selalu teknologi menengah. Untuk suatu sektor, sangat mungkin negara berkembang memerlukan teknologi tinggi agar produknya bisa lebih kompetitif di dunia internasional. Sementara itu, untuk sektor lain cukup teknologi menengah atau bahkan teknologi tradisional. Sehingga yang diperlukan adalah teknologi tepat guna. Sebagai contoh, Indonesia menggunakan teknologi tinggi di samping teknologi menengah untuk memproduksi pesawat terbang, kapal laut, peralatan tinggi. Namun demikian, teknologi menengah dan bahkan teknologi tradisional masih dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui produk-produk yang mempunyai keunggulan komparatif di pasar lokal dan internasional, seperti halnya produksi barang-barang kerajinan. Dalam kaitan dengan desain besar perkembangan teknologi di Indonesia, Habibie menyatakan bahwa proses transformasi bangsa Indonesia ke arah bangsa berteknologi maju direncanakan melalui 4 tahap transformasi, yakni tahap pertama. Tahap pertama yakni penggunaan teknologi yang telah ada di dunia untuk proses nilai tambah dalam rangka memproduksi barang dan jasa yang telah ada di masyarakat. Pada tahap ini, teknologi produksi digunakan untuk mengubah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Tahap kedua yakni integrasi teknologi-teknologi yang telah ada dalam desain dan produk barang dan jasa yang belum digunakan masyarakat. Pada tahap ini, teknologi kita mengembangkan kemampuan menciptakan desain dan optimasi sistem baru yang diciptakannya agar diperoleh desain yang optimal. Oke, tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu pengembangan teknologi yang dialihkan dari negara maju dalam rangka merancang produk-produk masa depan. Tahap keempat, next. Yakni melakukan riset-riset dasar untuk mengembangkan teori-teori ilmu dasar yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut teknologi yang ada.
Keempat tahap transformasi tersebut dilakukan melalui wahana transformasi teknologi. Wahana transformasi teknologi yakni industrialisasi yang terarah pada pemberian nilai tambah bagi kekayaan alam Indonesia, pertumbuhan ekonomi, wawasan Nusantara, serta perkembangan politik. Dengan landasan itu, Habibie serta Menteri Riset dan Teknologi mengimplementasikan transformasi teknologi di Indonesia melalui wahana. Industri pesawat terbang, industri maritim dan perkapalan, industri alat transportasi darat seperti kereta api dan otomotif, industri militer, serta industri energi, yang contohnya minyak dan gas alam, serta energi terbarukan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kintan. Selanjutnya, hubungan antara teknologi dan masa depan akan dijelaskan oleh Fitri Anissa Barkah. Kepada Barkah, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya. Hubungan teknologi dengan masa depan, sebenarnya teknologi, masa depan, dan kehidupan sosial masyarakat sangat berkaitan dan memiliki hubungan yang erat. Di mana banyak dari masyarakat yang menganggap kecanggihan teknologi membuat mereka semakin bebas berinteraksi tanpa harus bertemu dan berhadapan secara langsung. Atau seperti bumi ini bisa dijelajahi dengan sebuah teknologi. Banyak dampak atau pengaruh teknologi dalam hal ini seperti untuk hal negatifnya ialah hilangnya nilai kebersamaan dan keakraban. 2, kurangnya komunikasi secara intens dengan lawan bicara. Yang ketiga adalah pudarnya rasa saling mengasihi dan rasa pengertian. Untuk pengaruh lainnya ialah selain pengaruh negatif, handphone juga memiliki nilai positif antara lain, memberikan informasi, komunikasi, memudahkan pekerjaan, memudahkan belajar, dan banyak lagi. Sekian hubungan dari teknologi dan masa depan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Barkah. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.